Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Oh iya, kali ini aku akan membahas materi mengenai komitmen organisasi. Gimana? Menarik kan? Yuk kita simak penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu komitmen? Komitmen mempunyai arti yang luas. Secara umum, istilah ini menggambarkan pengabdian diri seseorang pada suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Jika dikaitkan dengan organisasi, maka komitmen organisasi memiliki pengertian sebagai berikut. Lutyens tahun 2006 menyebutkan bahwa komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas seseorang pada suatu organisasi dan juga proses yang berkelanjutan di mana seseorang mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi membuat karyawan menjadi lebih setia dan bekerja keras untuk mencapai tujuan serta kemajuan perusahaan. Komitmen ini akan memberikan kepuasan dalam pekerjaan yang didukung oleh timbal balik perusahaan. Dalam komitmen organisasi juga terdapat ciri-ciri komitmen organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi. Yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi atau menjadi bagian dari organisasi. Selain itu, terdapat juga 3 dimensi komitmen organisasional, diantaranya yaitu yang pertama ada affective commitment, yaitu merupakan pelengkap emosional dan keyakinan dalam nilai-nilainya pada organisasi. Yang kedua yaitu continuance commitment, merupakan perasaan nilai sisa ekonomi dengan organisasi. Employee atau pekerja mungkin mempunyai komitmen pada employer atau pemberi kerja karena mereka dibayar baik dan merasa akan menyakiti keluarganya apabila keluar dari pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu normative commitment, merupakan kewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi karena alasan moral atau etika. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di antaranya yaitu menurut Allen dan Meyer tahun 1990, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik pribadi individu. Karakteristik pribadi terbagi lagi ke dalam 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup seperti gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Untuk yang kedua ada karakteristik organisasi. Yang termasuk dalam karakteristik organisasi yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Yang ketiga adalah pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya. Ada 3 faktor atau indikator yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. Dan yang ketiga, keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Selanjutnya, apa saja sih manfaat yang didapat dari komitmen organisasi? Yang pertama, para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar
untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. Yang kedua, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan terus dapat memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Gimana nih penjelasannya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton video aku yang lain juga. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys!